Dun Sanak Pranga, pada kesempatan pagi hari ini di Kearifan Lokal Minangkabau ini kita akan memulai tema baru ini ya. Kalau kemarin tentang surau, Surau. ya. Sekarang kita tema baru tentang kekerabatan ya, tentang hubungan kekerabatan Minangkabau ya. Tepatnya dalam topik kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau. Nah, Dun Sanak Pranga, sebagaimana kita pahami selama ini bahwa Minangkabau mengambil turunannya dari garis ibu. Nah, dan dari garis ibu ini nanti akan muncullah hubungan-hubungan kekerabatan, dan kemudian apakah hubungan kerabatan itu hanya sebuah pembeda saja ya antara keluarga satu dengan keluarga lain, atau ada hak-hak dan justru kewajiban yang istilahnya yang muncul dari nama-nama yang kita ketahui dalam kekerabatan itu nanti. Ya, seperti antara mama, umpamanya, dan apa ya, antara ete dan ande dan sebagainya, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Ketua Kudun tentunya. Nah, namun apakah itu hanya sebuah pembeda saja atau ada fungsi itu, kewajiban dan hak tertentu dari relasi-relasi tersebut? Dan rasanya ini akan sangat-sangat penting kita telusuri kembali Dun Sanak Pranga, karena bagaimanapun ini nanti akan bermuara kepada persoalan perkawinan ya, kemudian juga persoalan yang tidak kalah menariknya, persoalan pusako tentunya gitu ya. Nah, ya Mak ya, kalau udah bicara pusako ini pasti sangat seksi nih. Baik. Dun Sanak Pranga, alhamdulillah Mak Tuanku sudah kembali hadir di studio. Kalau minggu kemarin masih pakai Zoom ya Mak ya, karena di seberang lautan. Alhamdulillah sekarang sudah di kampung halaman kembali di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Penengah RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Dan kita pagi ini kan berbicara masalah relationship kalau istilah orang sekarang ya Maya. Relationship. Kalau anak-anak Gen Z bilang relationship ya, hubungan ya. Hubungan, tapi lebih ke hubungan kekerabatan di Minangkabau. Nah, baik Mak, sebelum lebih jauh Mak, tentang hubungan-hubungan ini Mak ya. Ada yang menarik saya pikir Mak, bahwa selama ini ketika melihat hubungan-hubungan seperti ini, itu kesannya kalau kita istilahkan family lah ya Mak ya. Kalau bahasa sekarangnya family atau keluarga itu ya. Keluarga itu seakan-akan Minangkabau itu begitu banyak gitu Mak. dan uniknya kalau istilahnya tidak terperhatikan satu bagian, itu luar biasa dampaknya gitu ya Mak ya. Walaupun itu tidak membingungkan bagi orang yang belum kenal hubungan-hubungan itu. Iya. Ya. Dan apalagi di saat era sekarang Mak, di mana kalau kita lihat kan kecenderungan relationship family itu kan hanya sebatas keluarga inti Mak ya. Iya. Hanya sebatas keluarga yang mengecil. Iya, yang paling jauhnya nenek lah, kakek, nenek, ibu, anak. Sudah gitu. Orang banyak di sana. Sementara kalau di Minang kan tidak Mak ya. Sampai beda nagari pun ada kekerabatan. Iya, bahkan satu Minangkabau itu bisa dicari relasinya. Bisa cari relasinya. Iya. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya daya rekatnya ternyata luar biasa tinggi juga Mak ya. Betul. Sehingga sampai ketika kita di perantauan, dari mana? Kalau taruh belum paham nih Mak ya. Tahu dari Minang, dari Padang atau dari Minang, dari Sumatera Barat. Orang awak. Nah, itu udah beda chemistry-nya. Ketika sudah orang awak itu sudah satu ikatan. Satu ikatan. So, sampai orang awak pun ada masuk dalam relasi Minangkabau. Nah, ini yang kita coba gali ya, Mak Tuanku. Baik, Dun Sanak Pranga. Ini akan kami gali bersama Mak Tuanku Kudun, dan seperti biasa nanti di tengah perbincangan kami Anda juga tetap bisa bergabung di 0751 812 414 ya, atau di 08166 09240. Dan kami ingatkan Anda juga bisa tonton perbincangan ini melalui live streaming Perempat RRI Padang ya. Baik Mak, kita mulai saja Mak ya. Jadi tentang kearifan
Nah, ini banyak nih kata-katanya. Kearifan dalam relasi Minangkabau, ya, Mak ya. Nah, relasi kekerabatan Minangkabau. Ada kearifan, ada relasi, ada kekerabatan juga. Nah, ini menarik. Silakan, Pak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar di Perempat dimanapun berada. Minangkabau punya cara untuk menyatukan seluruh orang Minangkabau, bahkan yang di luar Minangkabau bisa diikat dengan relasi yang dikatakan dengan sistem kekerabatan kalau orang sekarang. Nah, bagaimana kita memahaminya? Yang pertama kita pahami dulu dalam Undang Negari, dalam tabel dijelaskan bahwa tiap negari itu punya suku minimal 4, nagari bampe suku. Nah, ada nagari, ada ampe suku, ada suku di sana. Tiap orang yang punya suku, maka seluruh orang yang punya suku yang sama dengan dirinya, itu dikatakan dunsananya dalam bentuk balahan. Nah, kalau dia satu nagari, balahannya dalam satu nagari. Kalau nagarinya berbeda, dia menjadi sapiah balahan. Misal saya orang Koto, kalau saya orang Koto di Kurai, maka seluruh orang Koto di nagari Kurai adalah balahan saya. Balahan itu bisa sekaum, bisa sekampung, bisa senagari. Ketika nagarinya berbeda, saya orang Koto di Kurai, Bung Adit ini orang Koto di Pariaman, maka kami balahan juga, tapi tambah sapiah balahan kami. Panggilannya, hubungan antara anggota sapiah balahan itu, yang pertama dunsana, yang kedua mama, untuk hubungan para laki-laki. Laki-laki lah yang punya mama dan kemenakan. Perempuan tidak punya kemenakan. Nah, maka seluruh perempuan suku Koto dimanapun adalah balahan saya. Kalau balahan saya secara adat itu tidak dibiasakan ada pernikahan atau perkawinan. Nah, Seminangkabau. Seminangkabau. Artinya apa? Itu cara pertama bagi orang Minangkabau untuk membedakan mana yang sebaiknya dinikahi, mana yang sebaiknya dijadikan dunsana. Nah, dunsana balahan kuah, sekampuang, senagari, sekaum. Oh, itu sapiah balahan. Sasuku, beda negari. Nah, itu hubungan pertama. Hubungannya mama dan kemanakan bagi laki-laki. Maka hubungan untuk seluruh anggota suku yang sama itu adalah balahan dimanapun berada. Kalau beda negari, sapiah balahan. Nah, hubungan kedua, ketika terjadi perkawinan, siapapun yang menikah, maka hubungan antara anggota yang menikah itu dengan orang yang disebutkan, itu namakan karean. Kalau di Tambun namanya karatan. Kalau satu nagari, itu karean. Kok karean nambo kok sakampuang. Kok karean nambo sanagari. Sukunya pasti berbeda, atau sukunya berbeda, rumahnya berbeda. Tidak satu kaum biasanya. Jadi karean terjadi karena hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan. Nah, ketika nagarinya berbeda, ditambah kuduang karean. Kalau yang satu nagari karean. Kalau berbeda nagari kuduang karean. Nah, di sini kita bisa mencari hubungan-hubungan selanjutnya. Panggilan untuk seluruh orang balahan atau sapiah balahan adalah mama dan kemanakan. Hubungan orang yang karean, kuduang karean yang berbeda negari, apa dan anak. Apa dan anak. Hanya ada apa dan anak kalau karean, kuduang karean. Berbeda suku biasanya. Nah, ketika saya punya saudara laki-laki, satu ibu, satu ayah, maka karean saya ini punya anak. Dia dinamakan anak pisang, anak pusako bagi suku saya. Saya dengan saudara laki-laki saya kan satu suku. Nah, tapi anaknya itu bukan kemenakan saya. Anaknya itu anak di rumah orang. Anak di rumah orang, ya. Nah, namanya anak pisang. Nah, di beberapa negara namanya anak pusako. Jadi bagi setiap laki-laki Minangkabau, dia pasti punya kemenakan karena dia punya balahan di mana-mana. Bahkan punya sapiah balahan di negara yang berbeda. Tiap laki-laki Minangkabau menikah atau tidak menikah, dia punya anak. Dimanapun. Namanya anak di rumah bini kalau dia menikah, atau anak
di rumah orang ketika saudaranya yang menikah. Hmm. Nah, anak di rumah orang itu anak pusako atau anak pisang. Bagi perempuan dimanapun di Minangkabau, dia punya anak di mana-mana. Anak di rumahnya dan anak di rumah orang. Kalau anak di rumahnya itu anak dia dan anak seluruh saudara perempuannya satu kaum. Tapi kalau anak itu dari saudara laki-lakinya itu dinamakan anak di rumah orang atau anak pusako atau anak pisang. Jadi seluruh perempuan Minangkabau punya hubungan anak dengan seluruh orang Minangkabau. Artinya apa? Kehebatan sistem kekerabatan itu menyebabkan orang Minangkabau itu pasti punya relasi yang bisa dicari hubungannya. Dalam kata pusako dikatakan bahwa orang Minangkabau itu relasinya serupa kayu di rimbo. Bah kayu di rimbo, kalau tidak di pucuknya balembayan, saling bersentuhan di pucuknya, atau di ureknya basauan. Nah, jadi ada silang basawa-sawa atau apa ya? Bersilang-silangan di akarnya. Jadi di bawah bumi akarnya saling bersilangan, di udara, di angkasa, pucuknya saling belembayan. Kalau tidak di pucuknya belembayan, di ureknya basahuan. Orang Minangkabau pasti bisa dicari relasinya. Kalau dia satu suku pasti balahan atau sapia balahan. Kalau beda suku pasti karean atau kuduang karean kalau beda negari. Nah disinilah relasi-relasi selanjutnya terbentuk. Begitu awalnya Bung Adit, sampai nanti ada bako, ada anak pisang. Bagaimana melihat bako? Bako adalah seluruh keluarga dari kemenakan bapak kita. Seluruh kaum bapak kita. Saya dengan bapak saya sukunya pasti berbeda. Kalau saya suku saya Koto misalnya, bapak saya Ceniago, maka seluruh orang Ceniago adalah bako bagi saya. Seluruh orang Ceniago memandang saya sebagai anak pisang atau anak pusako atau anak di rumah orang tadi. Karena bapak saya laki-laki di kaum Ceniago, di suku Ceniago. Nah, ini dua relasi terpenting di Minangkabau antara bako dan anak pisang. Bako adalah seluruh kaum dari si laki-laki. Anak pisang adalah anak dari si laki-laki dan seluruh anaknya di kaum istrinya. Baik anak kandungnya atau anak di rumah istrinya. Jadi anak di rumah bini itu bukan anak kandung saja, Bung Adit. Anak di rumah bini itu anak dari kakak saudara perempuan, istri, adik saudara perempuan dari istri, itu anak di rumah orang tuh. Anak di rumah bini, maaf. Anak di rumah bini. Iya. Tapi kalau anak di rumah bini itu pasti menyebut bapak kepada dia, walaupun dia bukan anak dari, bukan anak kandungnya, bukan anak dari istrinya. Dia dipanggil bapak. Kalau lebih tua Pak Wo, Pak Dang, atau kalau dia lebih muda Pak Ete, atau Pak Uncu, atau Pak Angah dan seterusnya. Pokoknya bapak. Nah, inilah relasi-relasi yang awal yang paling mudah memahaminya adalah hubungan dasar orang Minangkabau berdasarkan suku itu balahan, berdasarkan perkawinan itu hubungan karean. Beda negari ditambah sapiah balahan kalau negarinya berbeda, sukunya sama. Karean kuduang karean kalau negarinya berbeda. Begitu barangkali kita mulai membahas relasi-relasi yang barangkali bagi orang luar rumit, tapi kalau kita sudah lihat dasarnya, suku dan nagari akan terlihat, oh ini relasinya. Jadi ketika ditanya, Bung Adi sukunya apa? Saya Cenego. Oh, Anda bako saya. Bako dengan balahan yang berbeda nagari. Maka sapia balahan. Bung Adi itu Cenego di Pariaman. Saya Koto di Kurai. Bapak saya Cenego, maka Bung Adi itu adalah bako saya. Tapi hubungan Bung Adi dengan bapak saya itu ternyata balahan yang beda nagari. Oh, sapia balahan. Bako dari sapia balahan.
Begitu mencarinya. Iya. Ini kuliah 8 SKS ini. Di halaman SKS kita ini ya, kita usahakan dalam 1 jam. Oke, baik, sanak pendengar di mana pun Anda berada. Tapi kita tidak memadatkan 1 jam ya. Bisa aja nanti kita maraton. Insya Allah, ya, insya Allah. Maraton. Nah, Ya, nah dari relasi-relasi itulah kemudian terbentuk tadi Bung Adi katakan ada hak, ada kewajiban. iya. Nah, sebelum ke sana, Mak, dan sebelum lebih jauh saya memperteli nih masing-masingnya ya. Mulai dari inyi segala macam di atas ya, Mak, ya. Betul. Amai segala macam, terus ke mande, ke ete dan segala macam. Iya. Yang jadi tanda tanya seperti di awal tadi, Mak. Apa sih nenek moyang kita, atau apa sih alasan nenek moyang kita sebegitu seakan-akan memperluas gitu loh, Mbak ya. Iya. Memperluas hubungan-hubungan kekerabatan ini. Ini dalam tanda kutip yang ada apa aja dulu ya, Mbak ya, yang di satu negara kadang-kadang udah beda suku tapi masih sangkut-sangkutan gitu ya, Mbak. Masih ya. ada kaitan. Masih ada kaitan sangkutannya. ya, apalagi yang karena hubungan pernikahan. Ini dengan maaf kalau di sekarang nih umpamanya ada saudara kita di rumah orang. Kemudian saudara ini punya anak kan ya, Iya. itu anaknya, Mbak ya. Iya. Anak. Nah, nanti anak ini kawin lagi umpamanya dengan yang lain. Iya. Nah, itu sepertinya masih dikait-kaitkan gitu ya, Mbak ya. Nah, Iya. yang jadi apa saya itu, Mbak. Kenapa? Apa sih filosofinya? Apa sih alasannya? Nenek moyang kita kok sebegitu sebegitu jelimetnya dan begitu rapinya mencoba menyusun itu. Nah, untuk kehidupan sosial Minangkabau ini apa sih kira-kira apanya, Mbak, yang bisa kita tarik dari sana kearifan-kearifannya gitu. Kenapa tidak cukuplah aye, uwo kan gitu ya, Mbak ya. Iya. Kemudian ama, Iya. amai. Terus nanti ada cucu, dah selesai deh, Mbak ya. Kenapa harus sampai ke hubungan suku pun di luar negara pun tetap dihubungkan, dibikin relasinya. Apa sih filosofi, Mbak? Kira-kira, Mbak? Baik, yang pertama memang ini khas Minangkabau. Minangkabau itu disatukan dengan kekerabatan yang satu. Orang awak itu pasti orang Minangkabau. Dia pasti punya suku, punya nagari, walaupun belum punya suku. Nanti kita bahas misalnya ketika salah satu keluarga Minangkabau menikah dengan luar suku Minangkabau, apakah dia orang Minangkabau? Ya, Orang ada awak. hubungannya. Orang awak juga ya, Mbak ya. Orang awak juga, nanti kita cari hubungannya. Nah, apa filosofi dasarnya? Bahwa menyatukan Minangkabau itu adalah dengan membuat relasi yang akan mengikat dia dengan harapan, kewajiban, dan hak. Sehingga ada petuahnya, kalau kata pusakonya, kalau kaba buru baimbawan, kaba bayak baimbawan, kaba buru baimbawan. Ketika terjadi kabar baik akan menikah, akan baralik segala macam, itu harus diimbau semua yang punya relasi tadi. Kemudian ketika kabar buruk datang, seluruh orang Minangkabau itu pada dasarnya punya relasi, maka dia akan datang tanpa dipanggil. Nah, disinilah keguyupannya atau bersatuan dengan hanya panggilan. Oh, itu Karean Ambo. Oh, dari negari Subarang. Oh, Kuduang Karean. Oh, itu Balahan Ambo, suku kami Samo. Oh, ini negari Subarang. Oh, Sapiah Balahan. Maka ketika kedatangan orang itu ke rumah seseorang dalam perkara baik atau perkara buruk atau peristiwa sedih atau peristiwa gembira, dia akan mudah ditemukan, oh ini relasi kita. Ketika relasi itu didapat, apa hak, apa kewajiban dari orang yang datang dan orang yang menerima tamu itu. Maka di rumah gadang itu tidak ada satupun orang yang akan tertolak untuk datang. Disediakan ada sekian rangkaian untuk kehadiran jenis-jenis tamu yang datang itu berdasarkan relasinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah guyup atau kebersatuan Minangkabau. Itu, ya. Kalau bahasa orang seberangnya itu sistem komunal Minangkabau itu diikat dengan relasi-relasi itu. Iya. Jadi wajarlah akhirnya dibilang ya Sad dan Ciang
Bak basi gitu ya, Mak ya. Iya, sacio, Bak bak ayam, bak anak ayam. Bak anak ayam gitu ya. Kalau sebagian memang enggak terima bak ayam, ayam enggak mencium lagi gitu ya. Kadang Kalau ayam bak basi, ya, sacio, bak bak anak ayam. Itu sebenarnya lanjutan dari perintah untuk bersatunya orang Minangkabau oleh nenek moyang kita. Jadi beda nagari, beda suku, beda kaum, beda kampung itu bisa diikat dengan hubungan yang tadi itu. Semua relasi itu. Dan memang yang paling terasa itu ketika di perantauan sepertinya, Mak ya. Betul. Ketika perantauan itu ketika ya maaf kadang-kadang satu di daerah utara gitu ya, Mak ya. Iya. Satu daerah selatan, tapi ketika sukunya sama, udah. Balahan nambo. Balahan nambo, kamanakan nambo. Kamanakan nambo. Ketika sukunya berbeda, karean nambo. Karean nambo, begitu ya, Mak. Bah kareannya, apa ambo cenego sambo jo suku dun sana tuh. Iya. Jadi seluruh orang Minangkabau itu badun sana. Artinya apa? Dun sana dia sebagai balahan atau sapia balahan, dun sana dia sebagai karean atau kudong karean. Jadi pada prinsipnya siapapun dia di Minangkabau gitu ya, Mak ya. Dari suku apapun, suku berbeda gitu ya, Mak ya, negari berbeda pun mereka tetap dalam satu ikatan yang bernama Badun Sana gitu ya, Mak. Badun Sana, betul. Nah, ini yang jarang dibahas. Bagaimana Badun Sananya? Apa hubungannya? Ada. Mari kita preteli. Di mana kampung, di mana negari, apa suku. Betul. Akan ketemu. Hubungan Anda dengan saya adalah karean. Hubungan Anda dengan saya ada kurang karean. Hubungan Anda dengan saya balahan karena kita sesuku. Sapia balahan, kan kita sesuku beda negari. Ketika itu terjadi, hubungan mama rumah, sumando akan mudah sekali ditemukan. Luar biasa. Ketika saya suku Koto menikah dengan seorang perempuan, misalnya suku Tanjung, maka seluruh orang Tanjung itu adalah mama rumah saya. Seluruh perempuannya adalah mintuo saya. Mama dan mintuo itu di rumah keluarga perempuan. Iya, luar biasa sekali, Mak ya. Dan saya melihat begini, Mak. Sesungguhnya sebegitu jauhnya jangkauan nenek moyang kita dahulu kala ya, Mak ya. Ketika membuat relasi seperti itu untuk tidak seorang pun anak Minangkabau itu yang bergesekan samanya, kan gitu ya, Mak? Iya, karena punya relasi. Iya. Jadi sangat kita itu bako tuh mah jangan kare-karehna. Jadi sangat kita sayangkan sesungguhnya, Mak. Kalau hari ini kita lihat sesama anak Minang saling serang, saling gontok-gontokan ya, Mak ya. Itu berarti dia lupa relasinya. Lupa relasi. Oke, betul. Baik. Tadi sepertinya ada yang ingin bergabung, silakan ya di 0751 812414 atau di 08166 09240. Namun kami akan terima setelah yang satu ini ya, sabar ya. Tetap di 92,4 MHz seperempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang sitangguang lapa atau sitanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan
yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, Desa Pendengar, silakan di sana. Yang tadi akan bergabung, kita sudah buka 812414 atau di 081166092440. Kita masih berbincang seputar relationship kata sekarang atau hubungan kekerabatan ya, relasi kekerabatan Minangkabau ya. Ya, ada yang mau bergabung Mak ya, kita coba terima Mak ya di 081166092440. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bundo ya, Bundo Queen ya. Queen Mega Permai. Oke, silakan Bundo ke Mak Tuanku Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Bundo. Ya. Tadi apa ini di Minang ini kan ada bareknya, ada pesisi ya. Ya. Minangkabau juga, tapi saya yang dari dulu pengen tahu gitu ya, seperti saya orang Pariaman, kan kita kalau suku kan hari ibu ya, Ya. tapi mengapa kalau gelar itu kalau kita di Pariaman ini dari apa, Dari ayah ya. Apa tuh kan kalau mama saya itu apa tuh gelarnya Cidi, sedangkan saya gelarnya Sultan. Maka anak laki-laki saya kenapa kok Sultan dia yang gitu, bukannya Cidi. Itu yang saya dari dulu nggak puas gitu ya, walaupun saya seorang guru juga tapi udah ngali-ngali tapi nggak juga dapat gitu, karena dapat itu mak tuanku, terima kasih banget gitu ya. Oke, Bundo. Terima kasih Bundo. Ya, Bundo. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Queen di Mega Permai ya. Sudah bergabung dan ini relasi juga nih Maya. Betul. Relasi juga nih ya. Kenapa? Ada hak dan kewajiban di sana. Hak dan kewajiban ya, persoalan gelar ini ya, gelar mudo nih Mak. Ya, gala mudo, gala sako bisa juga. Gala saku bisa juga ya. Oke. Baik, belum ada yang lain seperti Mak, kita langsung berjawaban ke Bundo Queen. Silakan Mak. Baik, terima kasih Bundo. Jadi kalau dari Bapak itu relasinya relasi karean. Nah, jadi karean itu punya peluang atau punya potensi atau punya hak untuk memberi gelar kepada anaknya. Sementara kalau dari balahannya, dari sukunya, dari ibunya, dia berhak meminta gelar. Jadi dua-duanya boleh. Boleh ayah magiah gala buliah, namanya gala dari bako. Dan itu di Pariaman umumnya gala dari ayah. Ya, sebagian besar nagari di rantau Pariaman, Tiku Pariaman itu gala dari ayah. Itu sah-sah saja secara adat. Dan karena sudah dibiasakan, maka gala dari suku itu jadi langka. Gala dari mama itu langka. Sementara di Dare itu gala dari ayah itu ada juga, gala dari bako itu ada juga. Bako itu keluarga dari ayah. Ketika dalam pernikahan dia diberi gelar oleh bakonya. Nah, biasanya yang mensahkan atau memproklamasikan gala dari bako itu tetap mama. Nah, ketika akan berangkat menikah seorang laki-laki itu
di perhelatan melepas marapulai, namanya malapeh marapulai. Nah, deknya ketek dah gih namo dia ayah, agala minta dia gih dek mama. Anda ayah kama gih gala, oke. Gala dari bako. Diserahkan kepada marapulai itu memilih mau pakai gala bako atau gala dari sako di kaum. Di dare itu sama saja, gala dari bako ada atau dari ayah, gala dari suku ada. Sama dengan di Pariaman juga ada gala dari ayah, ada gala dari mama. Ketika seseorang itu diproyeksikan akan jadi pemimpin kaum, pemimpin suku, biasanya gala dari mama, seperti gala Rajo, itu dari mama. Rajo Malintang, Rajo Basar, Rajo Gadang, itu karena dia diproyeksikan jadi pemimpin. Tapi kalau dia diharapkan melanjutkan kiprah bapaknya sebagai tuanku, maka diberi gelar oleh bakonya, Sidi, Sultan, Bagindo, atau tuanku mana. Itu biasa-biasa saja. Cuma karena terasa mayoritas di Tiku Pariaman itu gala dari bapak, seolah-olah gala dari mama tidak ada. Ada. Termasuk gala datuaknya juga. Sampai ke pesisir selatan. Jadi Bundo jangan cemas, Minangkabau menganut dua-duanya, Sapiah Balahan memberikan gala sako, kalau Kuduang Kalean magiah gala bako. Gala sako dan gala bako. Gala dari bako itu sahabih kucing, sahabih ngeong, hanya satu kali dipakai. Dia tidak menurunkan kepada anaknya. Walaupun nanti bako selanjutnya akan memberikan lagi gala itu kepada anak berikutnya. Kalau gala sako itu berlanjut atau diwariskan kepada kemenakan berikutnya. Jadi barangkali baru terdengar sekarang gala dari bako ya. Gala dari bako itu sudah sejak dari dulu. Baik di Dare atau di rantau. Begitu, Bundo. Iya, baik. Terima kasih Muhammad Tengku dan Bundo, itu jawaban untuk pertanyaan Bundo ya. Jadi tidak satu yang asing sebenarnya gitu Mbak. Betul, ya. cuma karena banyak seolah-olah seolah-olah beda dengan yang lain gitu ya. Padahal yang daerah lain pun bisa juga gala dari ayah gitu ya. Ini ada telepon yang lain Mbak, kita coba terima. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tia. Yap, oke. Yuk, Fitro, silakan Fitro, ke Mak Tuanku. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam Fitro, silakan. Yo, mengenai gala yo, Mak Tuanku yo. Ambo, aduh, Pak Tangko basobo, sekiko, ubah sepupu awak. Mancah yo mak Tuanku. Jadi iyo aku dapat gala dari bakulnya kan. Kalau kan gala kan ada yang dari mama. Mungkin awak baru mendengar gala dari bakul tu mak. Jadi kalau gala dari mama itu dari bakul tu, sebenarnya mana harus dipakai, Mak? Ya kan kebetulan bakal waktu ulang Pariaman, Mak. Iya. Ya. Lalu di daerah lain tu ada orang memakai gala dari mama. Sangka kan gala itu kan tadi ada yang dari bako. Yang dari mamanya ba'a, Mak. Oke, Fitro. Itu Mak Tia sama Mak Tuanku. Yep. Oke, Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya Mak Tuanku ya. Iya. Jadi tentang gala ini emang harus diperjelas juga nih sepertinya, Mak. Jadi begini, ya, baik Bundo atau Fitro, gala itu ada yang tetap, ada yang kemudian dilapisi. Gelar saya 2 kali ini. Waktu saya menikah, diberi gala suku Sultan Raja Intan. Ketika ada pemilihan pemimpin kaum, ditambah gelar
Tuanku Mengkudun, maka gelar pertama itu dilepas. Jadi ketika Gala Bako didapat, kemudian dia dapat tugas sebagai pemimpin kaum, dia dapat gala dari mama, gala sako, maka gelar dari Bako itu dilepas. Berarti saudara Intan Mama itu dari Bako, Mak? Waktu itu masih dari kaum. Kaum. Jadi ada saudara yang dapat dari Bako misalnya, gelar mudonya, gala mudo ketika menikah, ketika dia dapat gelar pejabat dalam tanda petik, Pangulu Manti Malindu Balang atau orang Jin Nampe, maka gelar pertama itu dilepas untuk dipakai oleh kemanakan yang lain begitu. Kalau gelar Bako dikembalikan ke Bako istilahnya, sehingga Bako bisa lagi memberikan kepada anak pisangnya yang lain. Nah, ada yang bahkan berlapis-lapis, ya. Gala mudo ketika menikah, kemudian jadi panungke dia dapat gelar malin, kemudian dapat gelar manti sampai jadi pengulu pucuk, bisa 4-5 kali berganti gelar itu. Dan gelar yang sudah dipakai ketika diganti dengan yang baru, yang sudah dipakai itu diserahkan kembali ke kaum atau diserahkan kembali ke Bako untuk dipakai lagi. Untuk anak lain atau untuk kemenakan yang lain. Begitu. Baik. Oke, terima kasih Mak Tengku dan Fitro itu jawabannya ya untuk persoalan gelar ya. Baik, kita kembali ke pembicaraan kita hari ini Mak tentang relasi kekerabatan ini Mak ya. Kita coba urai dari atas nih Mak. Pertama, istilah untuk kakek dan nenek. Itu istilahnya Mak, kalau di Minangkabau itu apa gitu Mak? Betul. Jadi dalam balahan itu ada urutan seangkatan kita namanya dunsana. Seangkatan. Seangkatan kita. Ke atas itu kalau dalam satu suku laki-laki namanya mama, kalau perempuan namanya mande. Mande. Itu saudara dari ibu, Mak. Ibu dan saudara ibu. Ibu dan saudara ibu. Nah, yang mama tadi berarti saudara laki dari ibu. Seluruh saudara laki-laki satu kaum. Satu kaum ya. Satu kaum, satu suku. Satu balahan itu semuanya mama. Satu tingkat ke atas semuanya mama. Satu kaum, satu suku, satu balahan. Sapiah balahan beda nagari pun kalau sukunya sama itu mama semua. Tidak ada bapak di sana. Kalau dia laki-laki, Mak ya. Kalau dia laki-laki. Jadi yang mama itu hanya laki-laki. Iya. Jadi yang punya kemenakan cuma laki-laki di Minangkabau. Jadi jangan dikatakan seorang perempuan punya kemenakan di Minangkabau. Tidak, dia punya anak. Nah, siapa anak dari semua perempuan di Minangkabau? Anak di rumahnya dan anak di rumah orang. Anak di rumahnya berarti satu suku dengan dia. Anak di rumah orang berarti anak dari saudara laki-lakinya. Oh, saudara laki yang naik ke rumah orang ini ya, Mak ya? Iya, nah itu anak pisang. Itu anak pusako. Seluruh mandeh punya anak di rumahnya, anak dia dan anak saudara perempuannya. Seluruh mandeh punya anak di rumah orang, itu anak pusako atau anak pisang, anak saudara laki-lakinya. Dimanapun. Nah, sukunya pasti berbeda dengan dia. Nah, itu satu tingkat ke atas. Satu tingkat ke atas ada mama dalam suku, ada mandeh dalam suku, ada bapak kalau sukunya suku bapak. Itu. Berarti yang pasangannya apa nih, Mak? Kalau mama kan yang satu kaum nih, Mak ya. Betul. Satu suku, satu nama suku. Satu nama suku. Iya. Kalau umpamanya saudara dari ibu mama ini, Mak ya. Betul. Kalau saudara dari ayah apa? Apa? Oke. Dimanapun posisinya dia apa? Apa ya? Oke. Jadi apa itu ada dua. Apa yang karean dari bapak, apa yang suami dari mandeh di rumah. Suami itu kan mandeh. Ada mandeh di atas, mandeh di bawah, kakak mandeh, kakak bunduk itu. Itu apa semua. Iya. Karena sukunya pasti berbeda dengan mandeh kita. Jadi kita pelan-pelan ya, Mak ya. Saya punya ibu nih, Mak. Iya. Nah, ya kan saya punya ibu. Kemudian saudara. Suku Bang Adit Caniago, maka ibunya Caniago. Kemudian dia punya saudara laki-laki. Iya. Itu kan bagi saya mama. Mama. Kalau saudara perempuannya, bagi saya Mandeh. Mandeh ya. Mandeh.
Nah, seluruh saudara perempuan dari bundo kita itu mande. Itu mande. Ah. Nah, ketika menyeberang, Mak, dari ayah kita. Nah, ini kan beda lagi nih, Mak. Iya. Tadi kan dari ibu nih. Dari Ayah ibu. pasti sukunya Ayah. bukan Cenego. Iya, kalau dia umpamanya ayah, kemudian saudara laki-lakinya, itu bagi saya apa? Apa? Oke, apa Seluruh saudara laki-laki ayah, sekaum, senagari sekalipun, kalau dia tidak suku kita, maka panggilannya apa? ya? Kebalikannya dia ke saya anak. Ya, anak. Oh, bukan keponakan berarti. Tidak. Nah, oke. Ini yang Pak yang harus kita perjelas ini ya. Seluruh laki-laki di Minangkabau punya anak di luar sukunya. Di luar sukunya ya, oke. Dan punya keponakan di dalam sukunya. Iya, dimanapun. Oh. Di kampung, di kaum, di nagari, atau seluruh Minangkabau, kalau sukunya sama dengan dia, itu kemenakannya. Kemenakan dia. Kalau sukunya dari suku saudara apanya dari apa istilahnya ya? Dari turunan pokoknya yang tidak satu itu anaknya gitu ya, Mbak ya. Itu anaknya. Tidak satu suku Jadi, anak. Istri dari saudara laki-lakinya pasti istrinya itu sukunya berbeda dengan dia. Iya. Itu anak semua. Itu anak ya. Oh, itu maka sering keluar kata pusaka yang sering Mak bilang tema ya. Anak apa Mak? Anak cie kemenakan sebuah. Oke. Itu barangkali Mak ya Pak ya, Bapak, Betul. Ya, Pak? Tidak bisa dibedakan. Artinya tidak bisa basisnya harah atah jebareh kalau anak dia kemenakan laba bawa. Jadi mereka itu satu pengayoman bagi seorang laki-laki. Anaknya itu kemenakannya itu tidak bisa dipisahkan. Karena anaknya sukunya berbeda dengan dia, tapi itu anaknya. Anaknya. Kemenakannya satu suku bagi dia, tapi itu anak dari saudara perempuannya. Iya, betul. Sebegitunya. Iya. Ya, ini kita baru bicara. Oke, tadi satu tingkat ke atas. Iya, silakan Pak. Kalau saudara perempuan dari ibu kita itu namanya mande. Saudara dari ibu mande. Mande. Oke. Saudara perempuan Mak ya. Saudara perempuan dari ibu dalam satu suku, baik di Nagari atau seluruh Minangkabau itu mande kita. Mande. Nah, ketika saudara laki-laki dari ibu kita, dia jadi mama di suku kita, di kampung, di Nagari atau Seminangkabau, sukunya sama dengan kita, maka itu mama kita. Istrinya namanya Mintuo. Mintuo. Istri dari mama ya. Istri dari mama dimanapun. Mintuo ya. Nah, oke Mak. Kalau oke, teruskan dulu Mak. Jadi istrinya Mintuo. Mintuo. Kenapa Mintuo? Karena hakikatnya yang boleh dinikahi hanya anak Mintuo. Tidak boleh menikahi anak Mandeh. Anak Mandeh pasti satu suku dengan kita. Iya. Anak Mintuo itu istri dari mama kita Seminangkabau itu yang boleh dinikahi. Di sana. Di sini mulai ini namanya fungsionalnya berjalan ya. Di sana berfungsinya Iya. ketentuan itu. Awalnya kita nih belum lihat nih Mak ya. Ini belum lihat namanya sekedar pembedaan. Tapi ketika mulai ada hubungan perkawinan, apalagi nanti ke pusako gitu ya Mak ya. Iya, Di sini mulai fungsional antara mama dan apa itu antara sekali. mandeh mintuo itu akan terpisah ini Mak ya. Iya. Arti berjalan sesuai dengan posisinya. Iya. Begitu. Jadi Bang, sepertinya ini perlu nih pikir untuk anak muda generasi kita ini Mak. Apalagi nih maaf Mak kadang-kadang ya kita sarankan harusnya ya Mak ya. Iya. Setiap mulai dekat dia mulai akrab, tanyalah sukunya. Tanya sukunya. Nah, ini. Suku apa? Oi, balahan nama Balahan. Kalau balahan artinya dunsana yang tidak boleh Iya, dinikahi betul. secara adat. Kita tidak mencoba membenturkan agama nih Mak ya, secara Iya, adat di sana ya. bukan haram tapi Iya. merusak tatanan yang sudah ada. Betul. Nah, ini perlu ini untuk ada kita generasi kita. Kita ambil kasus misalnya Bung Adit ya. Ketika saya mau mengambil istri anak mandeh saya, Ya. maka suku saya sama dengan suku dia nanti. Dia panggil saya apa? Iya. Panggil mama atau panggil bapak? Iya, Kalau iya. panggil bapak berarti saya ini bapaknya. Padahal dia anak saudara saya satu suku. Iya. Tidak ada bapak dalam satu suku. Oke. Baik Mak. Dia akan kebingungan manggil saya bapak atau mama. Itu Mama. Oke. Kalau dibawa ke dalam balai baralek di rumah gadang, seorang bapak harus duduk membelakang bilik. Ah, Seorang mama menghadap ke bilik.
Nah, di mana dia akan duduk? Terpaksa di janjang lah. Tidak bisa naik rumah dia. Awakku semando atau mamak rumah. Iya. Baik, Mak, ada yang bergabung, Mak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yo, Pak Rizal Rajo Kacik, silakan, Nah, Pak. Pak Rajo Kacik Pak Rajo Kacik, ya. Balahan Nambo. Karena Balahan. suku beliau Koto. Iya. Oke, silakan Pak Rajo Kacik. Jadi, Ya. selamat pagi, Mak. Selamat pagi Pak Rajo Kacik. Nah, itu menarik dari pembicaraan kita, Mak. Apa, Mak? Aduh, kata pusakonyo, kalau ndak urek basawu, pucuk malam baik kan itu. Iya betul. betul. Nah, aduh mau patah ko aduh keminangan. Tadi pihak kakak istri mo. Jadi setelah diterima tu rupanya orang datang ko dari kaum suku Koto. Datang tu balik bu mah punya mah. Dek nak tapi balan awak mah. Iya. Saya sudah beralik mah. Aku mau perkenalan nama suku Koto loh. Ini suku Koto. Sedangkan sampai harusnya memanggil bapak nama. Iya. Mama yolo amanan lagi sampai tu mah. Iya. Kok kasus yang paling sering terjadi? Ya, Iya, terus iya. Pak Rizal. Nah itu ya mak. Oke. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak Rizal Rajo Kacik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini ya, Mak ya. Di sini kita mulai berhadapan dengan dilema-dilema. Silakan. Bagaimana menyelesaikannya? Ada kata pusakonya yang sudah dipegang oleh Pak Rajo Kacik itu. Walaupun dia balahan saya memanggil Pak itu bukan bapak saya, tapi Pak sebagai kata penghargaan. Penghormatan ya. Iya. Baik, ketika ada pertemuan dua manusia dalam balahan, maka kita cari sapiahnya. Sapiah itu pemisahnya. Kalau sudah beda nagari, apalagi lah beda batang air ya, maka sapiah itu boleh disatukan. Itu yang sesuku berarti, Mak ya? Ya, yang sesuku. Balahan itu kan satu suku. Iya. Jadi kalau yang datang itu para Rajo Kacik sudah sapiah balahan, sudah beda nagari, sudah beda batang air, ini boleh masuk sebagai kamanakan dan babeda. Pasti nih maknya beda. Tapi kalau masih balahan sakaum, itu dandonya barek. Bisanya keluar dari suku. Salah satu keluar dari suku, pindah ke suku lain. Nah, terjadi di negara-negara misalnya harus dia bertamu orangko karena jumlah penduduknya terbatas, maka dibalahlah suku itu. Koto di Ilia, koto di Mudia, basi balangan baju, dibalah suku itu sehingga nyendak sakaum lain. Ketika nyendak sakaum lain, sama-sama koto tapi cek koto di Mudia, cek koto di Ilia, boleh menikah dengan dando adai. Yang tidak boleh kalau sakaum. Nah, itu merusak kaum itu sendiri. Tapi kalau sudah dibalah kaum ko, makanya namanya balahan. Dibalah kaum ko, barunya bisa menikah dalam suku yang namanya sama tapi balahannya lah berbeda. Iya. Begitu Bang Pak Rajo Kacik. Sehingga pakai kata pesako kita sudah basapiah. Basapiah artinya sudah beda nagari. Atau kita lah babalahan. Babalahan berarti kaumnya sudah berbeda. Tapi kalau masih satu kaum, balah dulu kaum itu. Ingin juga menekan kau pesobok judun sanaknya balai. Dibalah kaum kau. Dan itu dalam menghadapi beberapa negari yang membalah kaum bukan karena perkawinan tapi karena pusako. Kaum dibalah dengan merubah nama suku. Kutianya di Ulu, kutianya di Mulia, atau kutianya di Baruah, kutianya di Ateh. Nah, ketika sudah wabeda, pangulunya lah wabeda, maka mereka bisa
menikah kutiannya di Hulu, kutiannya di Mudia dengan Dando Adek Kerapatan Nagari. Jadi Pak Rajo Kacik pacik saja. Oke, kita sasuku tapi lah basapiah. Basapiah itu artinya sudah berpisah. Beda nagari. Oke, kita sama orang koto tapi kita lah babalah. Balahannya koto di Mudia, koto di Ilia atau koto di kampung yang berbeda. Kalau masih satu suku, satu kaum, alun babalah itu merusak tatanan suku. Walaupun secara agamanya berhak menikah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Rajo Kacik. Baik, Mak. Dan tanpa terasa, Mak, jawaban Mak kalau mbok kita perlu kita ke ujung, Mak. Sakare kaji baru lah. Sakare kaji baru. Begitu uniknya ya relasi kekerabatan Minangkabau itu kita belum uraikan ini, Pak. Baru pengenalan nama ya, Pak ya. Ya, pengenalan awal membedakan ya, saudara sekaum dan saudara berdasarkan perkawinan. Jadi kalau kita ulangi simpulannya sekaum itu balahan ya, Pak ya. Balahan. Kalau beda negari sapiah balahan. Sapiah balahan. Kalau kerang perkawinan karatan. Karean. Kalau ya. di Tambo bacanya karatan. Karatan ya, karean ya, Mak ya. Iya. Kalau beda negari kuduang karean. Betul. Oke, ini dua ini harus duduk nih. Balahan, sapiah balahan, karean, kuduang karean ya. Itu dia. Baik, dosen penengah, itu dulu gaji kita untuk pagi hari ini. Tapi ini menarik sekali dan saya pikir sangat-sangat penting sekali untuk generasi kita hari ini. Jadi mudah-mudahan terekam. Jangan sampai nanti lego sakandang jemaah. Itu yang harus dijaga. Beko lego sakandang pokok kacau ya kan. Tatanan kita jadi kacau. Kacau aja tatanan jadi. Oke. Baiklah, terima kasih banyak, Mak, untuk kehadirannya, Mak, untuk pencerahannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dosen pendengar sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atas dengarnya dan teleponnya juga buat Bunda Queen, buat Fitro dan buat Pak Rizal, Pak Rajo Kacik. Dan terima kasih juga untuk yang mendengar di pagi hari ini. Ya, sampai jumpa di pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.